kabar? Kembali lagi bersama aku, Aira di sini di channel Rajkumari Tarot Tipator. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan sehat ya di sana. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau reading kembali dengan tema yang masih sama, yaitu tentang love. Tema kali ini adalah mengenai perjalanan cintamu di tahun 2023. Oke guys, di sini aku sudah siapin 2 file ya. Ini file 1 dan ini file 2. Aku tandain dengan bunga celosia ya, atau dikenal dengan bunga jengger ayam. Aku langsung bunga-bunga ini dari kebun aku guys ya, jadi masih fresh. Ini untuk file 1 aku tandain dengan bunga celosia berwarna merah ya, jengger ayam berwarna merah ini. Oke, untuk file 2 bunga celosia atau jengger ayam berwarna pink. Tuh ya, cantik ya, keduanya sangat cantik dan menarik. Oke, ini file 1, ini file 2. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginan kamu atau file mana yang menarik atau memanggil kamu. Oke guys, sekarang kita mulai dengan file pertama ya, file 1 ya. Ini dengan bunga celosia berwarna merah, jengger ayam berwarna merah. Cantik ya guys. Ayo, siapa yang pilih file 1? Nah, sekarang kita mulai reading ya guys. Nah, ini ada beberapa cards dalam file number 1 ini ya. Nah, ini cards for your situations. Yang ini cards for you, the message from the universe. And ini cards, the message from your life. Oke. Sekarang kita reading for your situation dulu ya, untuk mengetahui situasi kamu di tahun 2023 ya, mengenai love, your love. Oke. Nah, ini sudah aku shuffle sebelumnya. Ada 8 of Swords, ada the Wheel of Fortune. Wah. Next ada Ace of Wands, ada the World. Wow. Okay. And next ada 8 of Pentacles, ada 5 of Wands, and the last one is Prince of Cups. Oke. Ini ya, wow. Bagus sekali ya energinya ya di tahun 2023. Apalagi ini yang lagi single ya saat ini. Oke. Nah, kita mulai dari 8 of Swords. Nih, 8 of Swords. Di sini kamu sepertinya di masa sebelumnya atau sebelum tahun 2023 ini ya, kamu itu pernah di sini beberapa pernah merasakan frustasi ya, frustasi, sakit, ada juga yang sampai depresi karena diputusin gitu, atau apa ya, broken heart ya. Ya itu, kamu pernah sakit sebelumnya ya, sakit hati atau broken heart gitu ya, tapi sampai mengarah ke beberapa di sini sampai mengarah ke apa ya, sakit
apa ya, perasaannya gitu. Sampai ada yang frustasi, sampai ada yang depresi, ya. Gitu, cukup lama gitu menyimpan rasa sakit atau memendam rasa sakit itu cukup lama ya. Beberapa dari kalian ini gitu, karena seseorang, because of someone, kamu sampai seperti ini gitu ya. Tapi ini sudah terjadi di masa sebelumnya ya, di masa yang telah berlalu sebelum tahun 2023. Nggak tahu nih tahun berapa ya. Yang pasti kamu pernah mengalami rasa sakit yang cukup berat ya, sakit yang mendalam gitu. Karena entah karena diputusin atau kamu yang mutusin, karena putus cinta gitu ya. Karena hubungan sebelumnya itu lumayan toksik ke kamu gitu. Jadi kamunya sampai sampai ada yang sampai frustasi ya. Ada yang sampai frustasi, sampai putus asa gitu. Oke, nah beberapa dari kamu ya, untuk menghilangkan atau mengobati rasa sakit gitu, untuk mengalihkan situasi itu gitu, kamu mulai mencari entah hobi baru ya, atau kerjaan baru seperti itu ya. Beberapa dari kamu ini bekerja sangat keras gitu ya, mengalihkan pikiran kamu, perasaan kamu gitu dengan bekerja ya, dengan bekerja. Atau kamu ini adalah seseorang atau sosok pekerja keras ya. Kamu itu orang yang suka bekerja ya, workaholic lah gitu ya. Tapi dibalik pekerjaan kamu yang kamu usahakan itu ya, atau dibalik kerja keras kamu gitu, sebenarnya kamu menyimpan rasa yang masih belum terobati gitu. Jadi kamu mengalihkannya ke sini ya. Beberapa orang itu melakukan apa ya, semacam pelarian gitu ya, pelarian ya, untuk menghilangkan perasaan atau rasa sakit itu dengan bekerja. Nah seperti itu. Atau misalnya kamu sekarang lagi single ya, jadi kamu masih belum punya pasangan atau masih belum punya couple ya, belum couple, kondisinya belum berpasangan gitu ya. Kamu mengalihkan semuanya, tenaga kamu, energi kamu, konsentrasi kamu, fokus kamu itu dengan bekerja. Nah, supaya kamu tidak teringat-ingat dengan masa lalu kamu yang dimana kamu pernah sakit gitu ya guys. Oke, nah perjalanan kamu mengenai love life di tahun 2023 ini akan segera dimulai ya guys, karena di sini ada the world, perubahan duniamu gitu. Dari yang kemarin-kemarin kamu merasakan sakit, kemudian kamu mengalihkan semua fokus dan energi kamu dengan bekerja. Nah akhirnya itu akan mengubah dunia kamu guys. Dunia kamu akan berubah ya. Cerita hidup kamu yang sesungguhnya akan dimulai, terutama dalam love life lah ya. Cerita cintamu gitu ya akan dimulai. Ada cerita baru nanti di tahun 2023. Kesempatan untuk bisa memulai your love story guys ya. Di sini aku lihatnya seperti itu. Karena di sini ada the wheel of fortune ya. Dewi keberuntungan, roda keberuntungan berpihak padamu di tahun 2023 ya, terutama mengenai your love life ya. Oke guys, bagus sekali ya. Sepertinya beberapa dari kamu akan beruntung di tahun 2023 ini ya. Kamu akan menemukan cerita baru mengenai cinta yang baru. Selamat ya guys untuk file pertama. Nah, di sini aku menemukan ya, jika kamu itu cowok ya, kamu akan berkompetisi ya, bersaing untuk mendapatkan seseorang ya, seorang cewek ini ya. Kayaknya kamu akan mulai falling in love ya, atau naksir
sama seseorang, yaitu cewek nih, cewek cantik ya. Ceweknya ini cantik, anggun, lembut, ramah, uh, menyenangkan dan bisa bikin kamu nyaman. Ini kalau kamu posisinya cowok ya, kamu akan berkompetisi banget untuk mendapatkan dia ya. Ini kalau kamu cowok yang single, oke? Kalau kamu cewek ya, kamu akan uh, berusaha banget gitu ya untuk menampilkan yang terbaik dalam hidup kamu gitu ya. Nah, kamu kamu adalah sosok yang anggun, ramah, cantik ya. Kamu punya inner beauty yang bagus juga kayaknya nih ya. Selain penampilan luar kamu tuh cantik gitu ya, kamu juga punya inner beauty atau kecantikan kepribadian gitu ya. Kamu orang yang ramah, bisa bikin seseorang atau orang di dekat kamu itu merasa nyaman. Makanya itu akan menarik nanti cowok atau seseorang gitu masuk ke dalam hidup kamu ya. Karena kamu itu dunianya berubah ya. Kamu mulai memperbaiki diri gitu ya. Mulai berusaha untuk tampil lebih baik lagi. Artinya di sini kamu sebagai cewek mau merubah diri ya, mau melakukan perubahan gitu ya terhadap dirimu sendiri karena kamu memiliki masa lalu yang cukup menyakitkan atau bikin kamu sakit gitu ya. Makanya kamu ingin your love life ini kali ini di tahun 2023 menjadi lebih baik. Nah, dan kamu akan memulainya dari dirimu sendiri gitu, dengan memperbaiki dirimu sendiri seperti memperbaiki penampilan, memperbaiki kepribadian lebih baik lagi gitu. Walaupun kamu nih pada dasarnya itu memiliki kepribadian yang baik ya guys. Cewek-cewek di sini yang cantik itu punya kepribadian yang baik ya. Nah, dan duniamu ini akan mulai mengalami perubahan ya, karena ada story baru nanti atau cerita baru dalam cerita cinta di tahun 2023 ini ya guys. Nah, setelah kamu memperbaiki dirimu nanti akan ada keberuntungan ya dalam relationship atau hubungan. Ada di sini the Wheel of Fortune ya guys. Nah, keberuntungan guys, keberuntungan dalam cinta. Kamu nanti akan dikirimkan atau didatangkan pria ya guys, pria yang mana itu tidak satu sepertinya, entah itu dua atau lebih, minimal kayaknya dua deh yang suka sama kamu kayaknya ya. Di sini terlihat dua sih yang akan memperebutkan kamu ya guys, yang akan. Oke ya guys, jadi begini, kamu itu adalah sosok wanita yang memiliki kepribadian yang baik. Kamu itu anggun, cantik, ramah ya, dan lembut, bisa bikin orang nyaman, dan itu akan menarik orang-orang, terutama lawan jenis itu tertarik sama kamu ya, karena kamu mampu membuat orang di sekitarmu itu merasa nyaman gitu. Kamu orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan juga ya guys. Ini kalau kamu cewek ya. Ya, kamu sosok wanita idaman kayaknya ini ya. Nah, di tahun 2023 ini karena kamu begitu menarik ya, kamu yang mulai memperbaiki diri, baik itu penampilan kamu ya, dari segi penampilan maupun dari segi kepribadian ya, bagus ya guys. Kamu terus perbaiki diri kamu ya, luar dan dalam, maka itu akan mengubah dunia kamu ya, dunia kamu. Karena roda keberuntungan dalam your love life, dalam kisah cintamu pada tahun 2023, roda keberuntungan ini muter ya guys, mau muter ke atas gitu. Dewi Fortuna berpihak padamu gitu dalam hubungan kamu gitu. Jadi karena kamu menarik, itu nanti akan membuat beberapa orang jadi tertarik sama kamu. Jadi tidak cuma satu ya, bisa dua atau lebih daripada itu yang akan tertarik sama kamu ya. Mereka
akan berkompetisi atau berlomba ya, atau bersaing untuk mendapatkan kamu sepertinya gitu ya. Dan kamu akan memiliki uh, cerita cinta yang baru ya. Ya, cerita cinta yang baru yang berbeda daripada sebelumnya gitu ya. Setelah kamu merasakan rasa sakit di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ini buat kamu yang single. Ya, buat kamu yang single ini bagus sekali ya, di tahun 2023 kamu berkesempatan untuk menarik lawan jenis ya, atau menarik orang untuk masuk ke dalam dunia kamu gitu, dan kamu berkesempatan untuk memiliki pasangan di tahun 2023 ya. Ya, itu yang terlihat. Walaupun ini belum ke jenjang yang serius gitu ya, serius relationship gitu, belum ya, belum. Tapi ini setidaknya kamu memiliki peluang atau kesempatan gitu, punya gebetan atau pasangan gitu ya. Ya, tapi ini yang datang tidak satu guys, atau yang menarik hati kamu atau membuat kamu falling in love itu tidak satu, tapi sepertinya dua atau lebih daripada itu ya, karena ini ada kartu Five of Wands gitu ya. Orang-orang yang sangat berjuang sepertinya untuk mendapatkan cinta kamu, your love ya. Wow, bagus sekali guys, kamu jadi rebutan ini kalau cewek ya. Kalau kamu cowok, kamu yang akan berkompetisi untuk merebut ya hati seseorang gitu, agar bisa jatuh pilihannya agar bisa jatuh ke kamu gitu maksudnya ya. Waduh, bagus banget ya guys. Ini untuk situasi kamu di tahun 2023 ya. Cerita yang sangat menarik ya, sangat menarik sekali gitu. Wow ya. Aku merasakan energi yang positif ya untuk file 1, walaupun awalnya itu agak berat ya energinya, karena kamu pernah mengalami yang namanya rasa sakit ya guys. Entah rasa sakitnya gimana, I don't know gitu. Yang pasti kamu, sebagian daripada kamu tuh pernah frustasi, bahkan ada yang depresi gitu ya, karena hubungan percintaan ini gitu. Dan kamu mengalihkannya ke pekerjaan atau ke hobi kamu gitu ya, dan itu mengubah dunia kamu, yang akhirnya akan membawa roda keberuntungan. Jadi roda keberuntungan kamu tentang your love life itu akan naik ya, rodanya naik ke atas gitu, dan akan membawa cerita baru, sehingga akan menarik orang-orang yang baru gitu masuk ke dalam hidup kamu ya. Dan beberapa dari mereka itu berpotensi untuk menjadi pasangan hidup kamu atau pasangan kamu gitu ya. Nah, kamu di sini adalah sosok yang menarik bagi lawan jenis. Nah, gitu guys. Oke. Ini your situation ya. Sekarang kita lanjut ke Oke guys, sekarang kita reading the message from universe. Oke. Ini udah aku shuffle juga, ada intention. Oke. Ada hidden blessing. Ada transform. Oke. Nah, jadi untuk file 1, ini pesan daripada semesta ya. Oke guys, intention artinya niat ya. Semesta meminta kamu untuk memikirkan atau menimbang ya tentang niat kamu dalam hubungan itu apa ya guys. Dalam hubungan itu apa ya guys. Nah, kamu diminta untuk menimbang-nimbang lagi ya niat kamu. Nah, kalau kamu sebagai cowok atau pria gitu ya, memang menyukai wanita yang menjadi incaran kamu gitu, maka luruskan niat kamu. Kalau kamu memang suka, kalau kamu memang mau menjalin hubungan ya serius gitu. Jangan ada main-main atau mempermainkan gitu. Ada niatan untuk mempermainkan. Jangan ya guys, itu pesan dari semesta. Warningnya ya, kalau kamu niatnya nggak bener gitu ya, misalnya kayak main-main, cuman main-main doang, lebih baik kamu mundur, nggak usah, nggak jadi gitu ya, daripada nanti mendapat karmanya ya.
bikin karma buruk nanti ya. Lebih baik jangan gitu. Kalau niatnya nggak serius, niatnya cuma main-main ya. Baik kamu cowok atau cewek gitu ya. Tapi kalau kamu niatnya baik gitu, memang serius, memang pengen mencari pasangan hidup, nah maka kamu punya kesempatan untuk bisa benar-benar mendapatkan pasangan dan benar-benar mendapatkan hubungan yang baik gitu bersama seseorang yang kamu inginkan di tahun ini ya. Jadi mulailah dengan niat ya. Ini terutama untuk cowok ya, niatnya ya. Cewek juga nih. Cewek juga kalau misalnya kamu itu memang suka sama orang yang menawarkan cinta ke kamu, atau kamu memang akan memilih salah satu di antara dua orang yang memberikan cinta. Kalau kamu memang niatnya memang pengen bikin relationship, pengen punya hubungan gitu, ini message-nya serius lah ya. Artinya jangan main-main gitu, jangan mempermainkan perasaan orang gitu, karena kamu sebelumnya kan pernah merasakan sakit tuh, misalnya seperti pernah diduakan atau pernah dikhianati atau gimana gitu kan sebelumnya nih, cerita cinta kamu sebelumnya, kamu pernah merasakan rasa sakit gitu ya, patah hati atau broken heart gitu. Mungkin kamu mau revenge atau mau membalaskan itu. Nah jangan sampai seperti itu ya guys. Kalau niat kamu seperti itu, lebih baik diurungkan gitu, lebih baik nggak usah gitu, nggak jadi, jangan ya. Jadi niat kamu yang harus dibenerin, ini pesan semesta gitu. Kalau niat kamu memang pengen punya pasangan, ya serius lah gitu, benar-benar aja gitu ya. Pilih salah satu di antara mereka gitu yang kamu inginkan, yang benar-benar hati kamu inginkan gitu, dan mencoba untuk membuat relationship atau hubungan yang baik dengan dia gitu ya. Jangan sampai kamu membalaskan rasa sakit kamu di masa lalu gitu dengan orang yang sama. Makanya kamu tuh perlu healing guys, agar niat kamu bisa benar atau baik gitu terhadap orang selanjutnya atau orang yang akan datang ke dalam hidup kamu gitu guys ya. Perbaiki niat di sini pesannya buat kamu ya. Perbaiki niat kamu dalam hubungan ya. Luruskan niat kamu gitu, agar kamu mendapatkan hubungan yang baik dalam percintaan gitu guys. Karena ketika niat kamu benar, niat kamu baik sama orang ya, sama orang yang kamu inginkan itu gitu ya, ada hidden blessing guys, ada berkah tersembunyi ya dari semesta gitu, ada hadiahnya, ada berkahnya guys. Kita tidak tahu ya, misalnya kamu memiliki hubungan dengan seseorang gitu di tahun 2023, niat kamu udah benar gitu, pengen hubungan yang serius sampai bisa ke jenjang yang lebih serius misalnya kayak gitu kan. Nah nanti ada berkah tersembunyi guys gitu yang akan datang gitu, berkah dari semesta. Misalnya ya, bisa jadi kamu akan diberikan rezeki gitu, keberlimpahan gitu ya, karena niat kamu yang tulus. Misalnya kamu pengen punya hubungan cinta yang baik gitu kan, pengen sampai ke jenjang yang serius atau ke jenjang pernikahan sampai berumah tangga. Nah itu nanti berkah dari semesta ada buat kamu kalau kamu niatnya baik gitu, tidak main-main gitu ya. Ya kamu bisa kamu tuh bisa melupakan yang namanya masa lalu yang menyakitkan, memperbaiki masa lalu yang menyakitkan, memori kamu, ingatan kamu, kenangan kamu dulu yang menyakitkan tidak kamu bawa-bawa ya, tidak kamu bawa, kamu tinggal gitu kan. Kamu memulai story yang baru gitu, niat yang baru, niat yang baik gitu. Maka blessing atau berkah ini untuk kamu gitu guys ya. Nah di sini pesan semesta juga, kamu perlu bertransformasi guys. Nah ini ada kaitannya dengan intention dan hiding blessing ya guys. Bertransformasi kata semesta, kamu mesti bertransformasi menjadi sosok yang baru. Artinya tidak seperti dulu, kamu tidak melakukan kesalahan di masa lalu dalam hubungan percintaan guys gitu. Kan manusia tuh nggak ada yang sempurna guys dalam hubungan. Kalau misalnya ada
perpisahan atau ada hal yang menyakitkan gitu kan guys, pasti ada penyebabnya gitu kan. Ada hal yang salah yang terjadi. Salahnya itu entah salah satu pihak atau dua belah pihak. Nah, itu perlu refleksi diri guys ya. Perlu koreksi diri gitu. Salahnya di mana gitu kan. Tidak kesalahan itu biasanya kan tidak hanya terjadi di satu pihak, bisa juga kedua belah pihak gitu kan, karena tidak ada manusia yang sempurna guys, nobody is perfect, ada sebab pasti ada akibat gitu guys. Jadi kamu perlu bertransformasi, merubah, misalnya mungkin saja punya kebiasaan buruk atau kebiasaan yang kurang baik, nah itu mesti dirubah guys ya. Kamu diminta untuk bertransformasi gitu ya, agar niat kamu tuh baik gitu, sehingga kamu bisa mendapatkan blessing atau berkah dari semesta gitu guys ya. Nah, ini pesan dari semestanya seperti itu guys ya. Perbaiki niat karena semesta pengen kasih kamu blessing atau berkah. Nah, di sini kamu diminta untuk bertransformasi agar kamu bisa lebih baik lagi gitu, agar kamu yang sekarang di tahun 2023 ini memiliki hubungan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Maka kamu perlu bertransformasi agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama atau hal-hal yang salah yang pernah terjadi di dalam hubungan kamu sebelumnya itu tidak akan terjadi lagi di tahun 2023. Nah, seperti itu guys. Oke guys, sekarang kita reading lagi the message from your life. Oke. Pesannya adalah trusting. Today I trust in God no matter what happens as my day unfolds. I will remember to remain in harmony. I will maintain my sense of humor and I will keep my focus on God's love for me. In these ways, I will minimize drama and increase my inner spiritual strength. Nah, ini pesan dari kehidupan kamu adalah percayalah kepada Tuhan ya. Tidak ada hal yang terjadi tanpa izinnya gitu ya. Meskipun kamu sekarang yang pilih file 1 kebanyakan single ya, masih single atau pernah divorce ya, lalu jadi single parents ya. Kamu itu diingatkan bahwa kamu membutuhkan kehidupan yang harmoni ya. Jangan terlalu stres atau terlalu serius banget menanggapi permasalahan yang pernah terjadi dalam hidupmu gitu, atau kesalahan yang pernah dilakukan gitu ya. Kamu itu butuh humor, butuh hiburan gitu ya, yang bisa membuat kamu tersenyum kembali. Tentunya hiburan yang positif ya guys gitu. Dan kamu juga perlu fokus ke cinta semesta ya. Kamu perlu cinta dari Tuhan, yaitu dengan cara ya mendekatkan diri dengan Tuhan gitu ya. Tuhan dan alam semesta itu bersamamu guys ya. Jadi dalam hidup ini kamu ada saatnya gitu serius, tapi ada saatnya juga kamu relax, santai ya, atau enjoy gitu ya. Ya kalau serius ya dalam hubungan, artinya tidak mempermainkan orang gitu kan. Kalau tidak serius atau dalam suasana santai ketika kamu terbebani oleh masalah, maksudnya begitu guys ya. Nah, di sini kamu diminta untuk meminimalkan drama ya, karena dalam hidup ini banyak drama guys, orang-orang banyak berdrama ya. Jadi kamu harap hindari atau jangan sampai kamu masuk ke dalam scene drama gitu ya. Oke, karena di dalam drama itu kamu nanti tidak akan jadi diri kamu sendiri guys, tapi kamu akan berusaha untuk jadi orang lain gitu, ngikutin seperti apa orang gitu ya. Dan itu nanti akan menghambat kamu menemukan cinta sejati kamu ya, kalau kamu kebanyakan drama ya. Jadilah diri kamu sendiri gitu
Ya guys, ini kaitannya dalam hubungan percintaan. Jadilah diri kamu sendiri, hindari yang namanya drama, ya, agar kamu bisa lebih dekat dengan cinta yang benar-benar cinta itu buat kamu, ya. Dan kamu di sini diminta juga untuk meningkatkan kekuatan dan sisi spiritual kamu, guys, ya. Karena kita itu makhluk spiritual, guys, gitu ya. Kita tidak bisa melepaskan sisi spiritual kita. Artinya kita tidak bisa dalam hidup ini hanya berfokus pada kehidupan yang disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak bisa, guys. Kita tidak bisa terlepas dari Tuhan, gitu. Ya, kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Kita tidak bisa fokus hanya dengan atau tentang hal-hal yang bersifat duniawi semata. Itu tidak bisa, guys, karena itu akan menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakstabilan, ketidakselarasan dalam hidup kita, ya. Kita perlu sisi spiritual selain sisi material, gitu ya. Kita perlu hubungan dengan Tuhan selain hubungan dengan manusia. Kita perlu hal-hal yang bisa mendamaikan hati dan pikiran kita selain kita mengurusi hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, seperti itu, guys, ya. Ini pesan dari kehidupan, ya, agar kamu bisa menarik jodoh atau pasangan atau orang yang kamu inginkan di tahun ini. Maka kamu perlu percaya kepada semesta, perlu yakin kepada Tuhan, ya. Perlu meningkatkan sisi spiritual kamu, ya. Gitu, guys, pesannya, ya. Semoga kamu yang single bisa menemukan pasangan, ya. Buat kamu yang single parent bisa menemukan pasangan yang jauh lebih baik lagi, ya, di tahun ini, di tahun 2023. Nah, gitu, guys, ya. Inilah, ya, pesan dari semesta dan pesan dari kehidupan untuk kamu, ya. Oke, guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file 1 celosia merah atau jengger ayam merah, ya. Oke, guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1, ya. Oke, guys, sekarang kita lanjut ke file kedua. Oke ya, guys, sekarang kita lanjut ke file 2. Siapa yang pilih ini bunga celosia pink atau bunga jengger ayam berwarna merah muda? Oke. Nah, ini ada beberapa cards, ya. Nah, ini cards for your situations. Yang ini cards message from the universe. Yang ini cards from the message from your life. Oke, kita kesampingkan dulu ya, guys. Nah, sekarang kita reading your situations. Oke. Ada 5 of cups. Ada Ace of Swords. Ada the Hermit. Ada the Magician. Ada Ace of Pentacles. Ada 8 of Pentacles. Ada Knight of Cups. Oke. Oke, guys, di sini situasimu, ya. Sebelumnya ini sama seperti file 1, ya. Cuman beda story aja kayaknya, ya. Nah, ini untuk file 2 ini di masa sebelumnya kamu itu pernah mengalami kekecewaan, guys, terhadap seseorang, gitu. Sepertinya kamu tuh dikecewakan, ya. Ini coba lihat banyak gelas-gelas yang tumpah, ya, cups yang tumpah nih. Beberapa kali, tidak hanya sekali, guys. Beberapa kali ini. Beberapa orang yang pilih file 2 ini beberapa kali pernah dikecewakan. Sering putus hubungan, ya. Kecewa. Selalu berakhir hubungannya, ya. Gitu. Nah, setelah kamu mengalami kekecewaan, ya, kamu di sini
orang-orang yang pilih pile 2 ini orangnya termasuk orang yang kuat ya guys, ya, bisa move on. Nah, di sini ada Ace of Swords. Kamu berusaha untuk maju lagi, ya, memulai kehidupan kamu lagi setelah kamu dikecewakan, gitu ya. Kamu memulai lagi, ya, berusaha untuk bangkit gitu dari keterpurukan kamu dalam hubungan percintaan. Beberapa orang di sini juga ya berusaha banget gitu ya meminta ya hubungan percintaannya bisa lebih baik lagi di masa depan gitu ya. Aku merasakan banyak beberapa orang di sini yang memintanya dengan cara jalur langit kayaknya ya, artinya memohon, meminta ke Tuhan gitu, berdoa gitu ya, setiap ibadah gitu sepertinya berdoa gitu, minta semoga dipertemukan dengan pasangan yang tepat, dengan jodoh yang baik gitu ya guys. Aku merasakan ini di sini beberapa orang banyak yang berdoa ya, memohon, meminta, berharap kepada Tuhan gitu supaya dikirimkan, didatangkan sosok atau seseorang yang memang tepat buat kamu gitu. Kalian yang pilih file 2 ini termasuk orang yang strong, kuat ya guys ya. Setelah dikecewakan, kalian mulai bangkit lagi, mulai move on lagi. Ada beberapa juga dari kalian yang setelah dikecewakan cari lagi gitu, nggak putus asa gitu ya. Tapi ada juga yang berusaha untuk ya udah deh, pasrah gitu. Ada juga sih yang pasrah, artinya nggak mencari lagi gitu, karena saking capeknya sudah sering dikecewakan, tidak mencari-cari lagi, yang mengharapkan jodoh dari Tuhan aja lagi. Ada gitu beberapa dari kamu di sini gitu ya. Tidak semua, tapi ada beberapa yang berusaha sendiri gitu ya, mengusahakan gitu untuk mendapatkan pasangan lagi gitu ya, tidak pantang menyerah. Itu beberapa orang ya yang pilih file 2, tapi ada juga yang beberapa mintanya ke Tuhan gitu ya, tidak berusaha lagi untuk mencari-cari seseorang tuh, tidak lagi, tapi berusaha minta aja ke Tuhan gitu, semoga dikirimkan, semoga didatangkan gitu guys. Ada juga, jadi ada 2 tipe orang di sini ya. Yang satu yang move on, yang nggak putus asa gitu, nggak putus, cari lagi gitu, pernah dikecewakan bangkit lagi dari keterpurukan, itu ada. Tapi di lain sisi gitu, ada juga orang-orang yang pilih PL2 ini yang ya sudahlah, aku pasrah aja kepada Tuhan gitu, Tuhan aja yang semoga mengirimkan aku pasangan yang tepat gitu, aku nggak mau mencari lagi gitu, sudah cukup gitu, aku berusaha, kemarin-kemarin sudah dikecewakan, mungkin ini jalannya dari Tuhan gitu, ada gitu buat aku gitu, ada yang seperti itu gitu ya. Oke. Oke guys, jadi di sini ada 2 versi ya ceritanya ya. Orang yang tidak mudah menyerah dan orang yang berpasrah gitu ya. Karena ini general reading ya guys. Jadi banyak energi yang masuk gitu kan. Jadi beda orang beda story gitu. Oke, selanjutnya dengan kondisi kamu seperti ini ya di tahun 2023, sepertinya ada keajaiban gitu ya, keajaiban. Memang energinya pada awal cukup berat juga ya, karena kamu pernah dikecewakan gitu ya, tapi kamu tidak pantang menyerah, sebagian orang di sini, dan sebagian lagi ada yang berpasrah juga gitu ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ada yang seperti itu ya. Jadi di tahun 2023 perjalanan your love life ini ada keajaiban guys ya, dengan kartu The Magician gitu, ada keajaiban dimana semuanya yang pernah terjadi di masa lalu tidak terjadi di masa ini gitu, kalau kamu melakukan perubahan ya. Di sini intinya kalau kamu ada perubahan gitu ya, kamu akan mengalami sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya gitu ya, hubungan yang berbeda ya guys. Nah,
Perubahan yang seperti apa? Sepertinya perubahan yang mengarah ke pentacles atau koin ya. Nah, di sini kalau kamu ya memiliki materi yang cukup ya, materi yang berlebih itu, materi yang memadai, maka kemungkinan besar hubungan cinta ya, hubungan cinta kamu itu akan lebih baik ya. Karena aku merasakan beberapa orang yang pilih pile 2 ini kesulitan dalam hal materi guys ya, kesulitan dalam hal finansial gitu ya. Nah, keajaiban dalam hubungan percintaan kamu ini dipengaruhi oleh material ya. Jadi kamu harus memperbaiki materi kamu dulu sepertinya guys ya, agar kamu bisa mendapatkan yang namanya cinta guys. Karena setelah materi kamu bagus ini terlihat ya, di tahun 2023 akan ada cinta baru yang datang ya. Entah itu tawaran cinta bagi kamu yang cewek atau wanita, atau kamu bisa menawarkan cinta bagi kamu pria atau cowok ya. Kamu bisa menawarkan cinta kepada seseorang yang kamu inginkan, dengan syarat setelah materi kamu itu bagus gitu guys. Karena permasalahannya ini untuk file 2 itu di materi ya, ada beberapa orang yang materinya tidak tercukupi gitu, dan itu berimbas ke hubungan ya, ke hubungan. Artinya kalau kamu misalnya cowok atau pria gitu kan, pria kan tanggung jawabnya besar nih, cowok ya. Kalau kamu nggak memiliki materi yang cukup, kamu belum mapan gitu, hubungan percintaan kamu ya sulit untuk jalan gitu ya. Apalagi kalau misalnya pasangan kamu memiliki penghasilan yang lebih, maka sulit untuk berimbang gitu kalau kamu tidak memiliki penghasilan juga gitu. Jadi kamu perlu memperbaiki sisi materi kamu dulu guys, supaya love life kamu itu berjalan lancar, supaya hubungan kamu itu bisa berjalan dengan baik, jauh lebih baik lagi gitu ya guys. Karena kamu mungkin saja pernah dikecewakan karena kaitannya dengan materi juga gitu, karena kurangnya materi gitu ya. Bagi kamu yang cowok ini ya, kurangnya materi, makanya kamu mengalami apa ya, kekecewaan di masa yang lalu gitu ya. Jadi perbaikan materi ini perlu. Kalau kamu cewek, nah perbaikan material ini menunjang kamu untuk bisa memiliki hubungan yang harmoni di masa depan ya, di tahun 2023. Memang ada kesempatan ya guys buat kamu untuk mendapatkan pasangan, bagi kamu cowok maupun cewek ya. Kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasangan di tahun 2023 ini. Tapi sebelumnya kamu sepertinya perlu memperbaiki materi kamu, kualitas materi kamu, finansial kamu, keuangan kamu. Karena ini, so guys, jika materi kamu bagus atau keuangan kamu bagus, maka hubungan percintaan kamu pun akan mengikuti guys gitu ya, akan ikut bagus juga gitu. Jadi perlu perbaikan materi dulu guys ya untuk file 2, supaya hubungan percintaan kamu lebih baik lagi gitu guys. Jadi kamu butuh pondasi yang kuat dalam material ya guys. Ini untuk file 2 perlu sekali buat kamu orang-orang yang pilih file 2 memperbaiki kualitas pentacles atau keuangan kamu ini, agar kamu nanti bisa memiliki hubungan percintaan yang baik. Bukan berarti ini tentang materialistis, tidak. Kalau nggak ada uang nggak bisa percintaan nggak bisa jalan, berarti materialistis dong gitu kan. Ya tidak guys, bukan seperti itu. Maksudnya materi ini adalah pondasi kamu untuk hubungan kamu ini biar langgeng gitu ya. Karena kita kan perlu berpikir realistis guys ya. Kalau kamu memiliki hubungan, apalagi hubungan yang serius, itu mau tidak mau kan membutuhkan dana guys, membutuhkan materi ya kan. Apalagi kan orang berumah tangga itu butuh materi guys, tidak hanya butuh cinta saja ya enggak. Kita tuh harus realistis ya kan ya. Ya kalau berumah tangga kan, apalagi kalau punya anak, itu kan materi ini penting guys
gitu. Kalau nggak ada materi juga nggak bisa jalan guys. Kalau cuma cinta aja, hidup itu butuh materi, ya kan? Karena hidup kita perlu makan, ya kan? Dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan, ya kan? Makanya kamu perlu memperbaiki material kamu, sisi materi kamu, agar hubungan percintaan kamu berjalan dengan lancar, gitu guys. Nah, ini untuk file kedua ya, buat kamu yang single, ya, yang masih single, yang ingin punya hubungan gitu ya, diminta untuk memperbaiki sisi materi dulu ya. Tapi bagi kamu yang couple, nah mungkin sudah punya hubungan gitu kan, punya pasangan gitu kan, perbaikilah sisi materi kamu gitu, agar menunjang hubungan percintaan kamu menjadi lebih baik gitu ya. Ya, itu agar bisa selaras guys, agar bisa berjalan dengan harmoni gitu ya, agar tidak ada kesenjangan gitu. Jadi pondasi kita dalam hidup ini kan macam-macam ya guys, ada dari segi hubungan, segi materi gitu kan. Pondasi itu guys, pondasi dalam hidup ada dari segi pendidikan gitu kan. Nah, semua pondasi itu perlu diperkuat atau ditingkatkan guys, agar bisa menunjang kehidupan kita ini menjadi lebih baik lagi, begitu guys. Oke? Sekarang aku akan reading pesan dari semesta ya. Nah, di sini tadi ada replenist, reliable, and meditation. Oke. Nah, untuk replenish ini artinya kamu diminta untuk mengisi kembali ya, mengisi kembali hari-harimu. Ya, jangan biarkan hari-harimu itu kosong gitu. Artinya kamu perlu beraktivitas, perlu mengisi hal-hal positif ke dalam hidupmu ya, mencari kegiatan-kegiatan yang memberi semangat lagi ya. Dalam hidupmu, kamu perlu membuat hari-harimu menjadi lebih bermakna gitu. Jadi kamu perlu mengisi hidupmu kembali ya. Jangan terlalu terbawa suasana yang tidak mengenakan atau suasana yang membuat kamu terkenang atau teringat masa lalu ya. Nah, gitu. Isi kembali hari-harimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian ada lagi, ini pesannya adalah reliable, yang artinya kamu itu perlu menjadi sosok yang bisa diandalkan ya, atau kamu perlu menjadi sosok yang dapat dipercaya gitu. Tingkatkan lagi kepercayaan kamu ya, kualitas diri kamu, agar kamu bisa diandalkan, sehingga nanti ketika kamu memiliki pasangan di tahun ini, kamu bisa menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh pasanganmu atau orang-orang di sekitarmu gitu ya guys. Nah gitu. Oke guys, jadilah orang yang bisa diandalkan atau orang yang bisa dipercaya untuk pasanganmu kelak ya, atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, kemudian pesannya jangan lupa ya guys, bermeditasilah ya. Kalau ada waktu, meditasi guna menenangkan diri kamu. Kamu perlu mengisi hidupmu tadi kan dengan hal-hal yang bermakna gitu kan. Tentunya selama ini kamu sudah cukup lelah, capek ya menghadapi segala permasalahan yang datang ke dalam hidupmu. Maka kamu perlu bermeditasi untuk menenangkan diri, agar kamu bisa merecharge kembali energi kamu yang telah terkuras ya, atau sesuatu yang membuat kamu merasa lelah. Nah, kamu perlu bermeditasi agar jiwa kamu itu bisa tenang, damai, dan sehat kembali bersemangat gitu ya. Ya, benar, agar kamu bisa sehat secara mental gitu ya. Karena kita hidup ini kan penuh masalah ya guys. Nggak ada yang namanya hal yang lurus, yang mulus, yang
yang begitu-begitu saja. Pasti jalan hidup kita tuh berlika-liku kan, suka duka itu kan ada gitu, permasalahan juga ada, dan itu biasanya mempengaruhi pikiran, perasaan ya, membuat tertekan, terbebani. Nah itu perlu dilepaskan, perlu dirilis guys. Caranya dengan meditasi kamu bisa melepaskan segala kelelahan kamu atau perasaan yang terbebani itu ya. Dengan meditasi kamu bisa membuat dirimu lebih tenang gitu ya. Dengan kamu tenang, dengan kamu damai, nah akhirnya kamu bisa membuat kehidupan, terutama kehidupan love life kamu, hubungan percintaan kamu menjadi lebih bersinar gitu ya. Kamu bisa menarik orang yang sesuai apa yang kamu inginkan gitu kan. Jika vibrasi kamu tinggi, frekuensi kamu naik, maka kamu akan menarik orang yang sama gitu ya. Jadi terhindar dari hubungan yang toksik. Nah itulah fungsinya daripada kamu yang bisa menjadi sosok yang tenang atau damai. Beda dengan kalau kamu tuh galau, gelisah gitu ya, tidak tenang, maka kamu pun nanti mudah terjebak atau menarik orang yang tidak kamu inginkan, yaitu terjebak dalam hubungan yang toksik. Jangan sampai ya guys. Makanya perlu sekali untuk membuat jiwa kamu itu tenang, damai. Nah dengan begitu kamu bisa menarik orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang sefrekuensi atau sevibrasi sama dengan kamu. Begitu guys ya, ini pesannya buat kamu. Tingkatkan terus kualitas diri kamu ya, agar kamu bisa menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh pasangan maupun orang sekitar. Isi kembali hidup kamu dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kamu bahagia, sesuatu yang bermakna. Jika kamu punya waktu luang, bermeditasilah untuk menenangkan diri agar frekuensi kamu tetap stabil ya, naik vibrasinya ya, tidak turun gitu, sehingga kamu bisa menarik orang-orang yang satu frekuensi atau vibrasi sama dengan kamu, sehingga terjalinlah relasi atau hubungan yang positif, hubungan yang sehat. Begitu guys. Oke, ini untuk pesan semesta buat kamu ya guys, mengenai perjalanan cinta kamu di tahun 2023. Sekarang aku baca message from your life ya. Oke. Di sini ada achievement. As I advance on the road toward achievement, I discover my greatest strengths and learn from each challenge. I believe in my trust potential. Today, I have faith in my abilities and in myself. I move forward towards the fulfillment of my visions. I reach my objectives. I am courageous. I embrace life. I'm always in good company on this journey towards the light. Wah, benar saja guys. Ya, padahal ini aku shuffle loh guys. Ya, aku shuffle. Tapi semuanya berkaitan. Nah, ini pesan dari kehidupan adalah pencapaian. Ya, kamu diminta di tahun 2023 ini untuk melakukan pencapaian guys. Ya, kamu perlu meningkatkan pencapaian kamu ya, agar bisa memperbaiki sisi material kamu, karena sisi material itu berdampak pada hubungan kamu, hubungan percintaan kamu ya. Setelah kamu bisa melakukan pencapaian terbaik dalam hidupmu, maka kamu akan menemukan kekuatan terbesar. Artinya fondasi kamu itu kuat. Nah, jika fondasi kamu kuat ya dalam hidup kamu, maka apapun yang kamu inginkan bisa kamu capai ya. Kamu perlu belajar untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidupmu ya. Pada saat ini kamu perlu percaya dengan kemampuan kamu dan percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu itu pasti bisa ya guys, pasti bisa mencapai pencapaian terbaik dalam hidup kamu ya. Setiap orang itu perlu melakukan pencapaian guys ya. Pencapaian itu seperti kalau realnya adalah
kreasi ya, karya, hasil. Nah, apa yang sudah kamu lakukan dalam hidup kamu ini pasti akan menghasilkan guys ya. Bisa berbentuk karya ya, bisa berbentuk sesuatu gitu ya. Dan itu berasal dari potensi kamu guys, dari kemampuan kamu ya. Dan kamu diminta untuk percaya lagi, pasti kamu bisa menghasilkan sesuatu, yang mana sesuatu itu bisa menunjang kehidupan kamu gitu. Kamu perlu bergerak untuk mencapai visi kamu, misi kamu, tujuan kamu dalam hidup kamu, maunya apa ya. Kamu itu tenang aja guys, selalu akan ditemani ya. Semesta mendukung kamu untuk setiap pergerakan kamu dalam perjalanan hidup kamu untuk mencapai keinginan kamu ya, cita-cita kamu gitu ya. Semesta selalu mendukung hal-hal yang baik yang kamu lakukan gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk melakukan pencapaian ya, atau meningkatkan kualitas diri kamu agar bisa menunjang kehidupan kamu guys, dari berbagai segi, yaitu baik segi material maupun dari segi hubungan gitu. Karena semuanya saling berkaitan guys ya. Kalau kamu bisa mencapai pencapaian itu, bisa dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir gitu ya, ada pencapaian, maka itu nanti akan berdampak ke materi kamu. Materi kamu akan meningkat. Jika materi kamu meningkat gitu kan, maka hubungan percintaan kamu pun akan berjalan dengan lancar. Itu guys ya. Jadi saling berhubungan. Nah, di sini pesannya adalah kamu sepertinya perlu bekerja keras ya guys untuk mencapai suatu pencapaian dalam hidup kamu ya. Kamu perlu bergerak guys ya, agar kamu bisa menstabilkan keuangan kamu atau sisi material kamu, bisa memiliki fondasi yang kuat ya, agar kamu bisa membentuk hubungan yang lebih baik lagi bersama pasangan kamu gitu ya. Itu untuk yang sudah menikah maupun yang belum menikah atau masih single ya. Kalau masih single, kejar dulu cita-cita kamu ya, tapi kamu tetap buka hati ya. Dimana kalau kamu sudah kuat pondasinya dalam segi materi, maka untuk mencapai hubungan yang baik atau memiliki pasangan itu mudah guys. Nanti akan dikirimkan atau didatangkan seseorang buat kamu ketika kamu sudah mulai mapan ya, mulai menuju jadi inilah yang terbaik buat kamu guys sebetulnya ya. Meskipun kamu pernah dikecewakan ya, beberapa orang di sini tidak pantang menyerah ya, dan beberapa lagi sudah menyerah ya, hanya meminta kepada Tuhan gitu, didatangkan seseorang ya, agar bisa menjadi hubungan gitu. Semuanya akan terjadi ketika kamu mau berusaha ya guys ya. Kamu perlu keajaiban, dan keajaiban itu bisa datang atau ada dalam hidup kamu kalau kamu mau merubahnya ya, yaitu mulai berusaha kembali gitu ya. Berusaha tentunya untuk meningkatkan material kamu ya. Dengan meningkatnya material kamu, maka hubungan yang kamu inginkan pun bisa kamu dapatkan ya. Nah, ada tawaran cinta buat kamu setelah fondasi keuangan kamu itu stabil. Oke. Nah, itu aja ya guys readingan untuk file kedua. Oke guys, demikian readingan aku kali ini mengenai perjalanan cintamu di tahun 2023 ya. Nanti aku akan reading lagi dengan tema-tema yang berbeda ya. Nantikan video-video berikutnya. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe ya. Buat kamu yang sudah subscribe, aku terima kasih banyak ya guys, karena kamu udah subscribe, udah support channel aku, dan aku akan selalu bersemangat ya untuk buat konten-konten card reading seperti ini. Oke guys, yang sudah komentar dan yang sudah berkunjung ke channel aku, nonton video-video aku ucapkan terima kasih banyak ya guys. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Oke, see you.